Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas media pembelajaran PPKN kelas 9 bab 2 semester 1 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau individu. Jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam setiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dalam alinea ketiga, terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Indonesia mengaku hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pada alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan adab. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum
yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti ayatnya keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sini akan menjelaskan beberapa contoh ya. Di antaranya contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan sekolah, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan masyarakat, yaitu membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan bersama, tangga atau kerja bakti. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan keluarga, yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah, yaitu mentaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban di sekolah. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat, yaitu menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga dan membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan negara, yaitu membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu seperti pajak dan listrik, menjaga peralatan umum, dan menjaga ketertiban. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah, yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua RT, RW, dan Lurah. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara, yaitu membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan hak memilih. Contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam keluarga, yaitu rajin beribadah bersama saudara dan orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua, dan menjalani silaturahmi antara saudara. Contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan sekolah, yaitu menghargai teman sekolah yang berbeda agama, seperti kita melakukan ibadahnya. Contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat, yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan negara, yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang beragama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Media pembelajaran PPKN kelas 9 bab 2 semester 1. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.